Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali di dalam YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey Echanda Channel, di dalam konten ibadah online. Setiap hari Minggu jam 8 malam kita boleh bersama-sama beribadah. Lalu kemudian setiap Selasa dan Kamis pukul 7 pagi kita sama-sama mau merenungkan sedikit dari firman Tuhan, dan kita memulai hari kita dengan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu Saudara dengan kami di YouTube channel ini. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, Bapak Ibu Saudara bisa subscribe, kasih teman-teman yang lain dan sebagainya, supaya semakin banyak orang yang juga boleh diberkati. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema ibadah kita kali ini perlu dicelikan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita ini melihat tapi sesungguhnya buta. Makanya di dalam pujian Amazing Grace, I once was lost but now I'm found, was blind but now I see. Blind di sini bukan berarti bahwa semua orangnya buta, tapi buta mata hati. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali orang kelihatannya dia tidak buta, dia melihat, tapi dia tetap perlu untuk dicelikan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema kali ini, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau Roh Kudus selalu ada bersama dan menyertai kami di setiap waktu, memberikan kepada kami penghiburan dan memberikan kepada kami pengajaran, sehingga kami boleh membuka mata hati kami, supaya kami boleh memahami apapun yang Kau kehendaki atas hidup setiap kami. Bantu setiap kami Tuhan, roh penurut tetapi daging lemah. Itu sebabnya kami perlu campur tangan-Mu yang memampukan setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian-bagian kami. Sebab kami percaya ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, maka Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami saat ini. Celikan mata hati kami. Berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita buka Lukas 18 Bapak Ibu Saudara. Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Judul dari perikop ini, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-41 tadi. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan menarik? Sebab istilahnya gini,
Kasarnya nih Bapak Ibu Saudara, ngapain Tuhan Yesus tanya begitu? Seharusnya tanpa ditanya pun Tuhan udah tahu dia pasti mau melihat. Apalagi yang diinginkan oleh orang buta selain dia bisa melihat. Tapi kenapa Tuhan Yesus perlu untuk bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Seandainya pertanyaan ini ditanyakan langsung kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kira-kira bagaimana reaksi kita mendengar pertanyaan seperti itu? Dari Tuhan yang sanggup untuk mengabulkan apa saja yang kita minta. Mungkin kita akan langsung panik. Berpikir, apa saja yang kita harus minta nih? Mumpung Tuhan sendiri yang menanyakan kepada kita, apa yang engkau mau aku lakukan bagimu? Mungkin kita akan langsung membuat daftar permintaan. Entah berkilo-kilometer panjangnya. Semua kita list down satu persatu. Dan kita betul-betul pikir baik-baik supaya jangan ada yang terlewatkan. Mumpung Tuhan Yesus tanya, adakah hari ini kita sedang berada dalam kebingungan rohani, Bapak Ibu Saudara? Karena sepertinya Tuhan terasa jauh dan tidak mendengar apalagi menjawab doa kita. Dan kita tidak mengerti apa yang sedang Ia izinkan dan perbuat dalam hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu. Kalau saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kehendaki supaya Dia perbuat bagi kita? Apakah yang akan kita minta? Apakah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita yang sebenarnya? Saya yakin semua kita akan meminta kesehatan, keuangan, lepas dari masalah, kesuksesan, supaya kita bisa melayani dan menjadi berkat. Bukankah hal ini adalah harapan setiap kita? Apakah kita akan membatasi Dia bekerja menurut akal sehat kita? Dan kita ingin memaksa dengan dalih iman agar Dia melakukan mujizat yang sebenarnya bukan kebutuhan kita saat ini. Adakah kita menyadari kebutuhan kita saat ini seperti si pengemis buta? Bukan cuma meminta uang yang memang menjadi kebutuhannya saat itu. Tetapi ia tahu meminta kepada Yesus yang jauh lebih penting untuk hidupnya, yaitu dicelikan. Lalu bagaimana dengan mata kita? Masihkah buta dan perlu dicelikan? Buta dalam arti tidak menyadari dan melihat kebutuhan diri kita sendiri yang sesungguhnya. Adakah kita menyadari ada sesuatu dalam hidup kita yang bukan hanya mengganggu hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga hubungan kita dengan Tuhan? Sehingga bukan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Mari bereskan sesuatu itu. Pernahkah kita meminta kepadanya untuk dicelikan dan dipersatukan semakin dekat dengan Tuhan, sampai tidak ada sama sekali sisa-sisa kehidupan kita yang lama yang ada di antara kita dengan Tuhan dan mengganggu hubungan kita dengannya? Biarlah kita dapat berkata sebagaimana pemazmur di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara.
Jika kita tahu meminta satu hal yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita, yaitu supaya kita dicelikan olehnya. Sebagaimana ada tertulis di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu sebabnya, biarlah Sang Penyelenggara kehidupan ini berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Dia Maha Tahu. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Dia Maha Tahu. Sesungguhnya Dia mengetahui jalan pikiran kita. Itu sebabnya ketika Dia bertanya, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Bukan karena Dia tidak tahu. Bukan karena Dia tidak tahu, Dia Maha Tahu. Bahkan Dia tahu segala keperluan dan kebutuhan kita lebih dulu daripada kita mengetahui bahwa itu adalah kebutuhan dan keperluan kita. Namun seringkali Dia hanya ingin menguji kemurnian hati kita dan pikiran kita. Karena hanya Dialah yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Sebagai Bapa yang begitu baik, tentunya Dia selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga, sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Bapa yang di dunia saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, biarlah kita tetap berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Sebab kita memiliki dan dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berubah dalam hidup setiap kita. Dia tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih dan sayangnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk ragu-ragu untuk menyerahkan hati kita kepadanya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ku miliki kasih-Mu
bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu, untuk serahkan hatiku kepadamu, untuk serahkan hatiku selamanya. Hanya Engkaulah Bapa yang terbaik, yang terbaik selama-lamanya. Terima kasih, Engkau baik. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Serahkan semua hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya, sebab Dialah pengatur hidup kita. Dan percaya apapun keputusannya, itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Terima kasih Bapa, karena seumur hidup kami tidak henti-hentinya Engkau melimpahi kami dengan segala nikmat-Mu, dengan segala kebaikan-Mu, dengan anugerah dan kasih sayang-Mu. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami ini. Biar kami boleh berpegang teguh kepada-Mu Tuhan, dan tidak akan pernah melepaskan Engkau sedetik pun. Karena kami tahu bahwa kami tidak akan pernah mampu hidup tanpa Engkau. Hadirlah di setiap saat, di setiap detik dalam hidup kami, di setiap langkah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, mari kita mau angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.